teman-teman semuanya, pagi hari ini seperti biasa ya, kita coba analisa market dulu untuk melihat pergerakan harga, baik secara teknikal, juga kita akan lihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, hari tanggal 12 Mei 2022. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang menyaksikan dari Zoom dan juga yang mengikuti dari YouTube. Saya doakan teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat hari ini. Oke, langsung kita lihat untuk data ekonomi. Kita masuk ke investing.com, teman-teman ya. Hari ini, hari Kamis ini ada beberapa data ya yang akan dirilis nanti di sesi Eropa ya, teman-teman. Sorry, sebentar. Ya, terutama nanti di sesi Inggris. Teman-teman bisa lihat nanti siang jam 1 ini ada data yang pengaruhnya cukup besar terhadap pergerakan GDP ya, yaitu data dari produk domestik bruto atau PDB yang akan dirilis nanti siang. Ini untuk data years on years atau per tahun dan juga kuartal on kuartal atau per kuartal. Nah, kalau kita lihat data ini ya, teman-teman, untuk data sebelumnya di tahun sebelumnya di kuartal pertama itu datanya di 6,6% dan diprediksi ada peningkatan menjadi 9%. Teman-teman nanti lihat rilisnya seperti apa. Jika data yang dirilis nanti lebih besar daripada 9%, ini artinya positif untuk pergerakan dari GBP atau sterling. Ya. Dan sebaliknya, jika nanti data dirilis lebih kecil ternyata dari 9%, maka ini artinya negatif untuk pergerakan GBP ya atau sterling. Dan yang kedua ini juga sama untuk per kuartal ya, teman-teman juga harus lihat datanya. Jadi bukan cuma satu data yang teman-teman harus lihat, ada dua data ini. Jika data yang kedua ini untuk data PDB per kuartal ya lebih besar daripada 1%, karena prediksinya adalah 1%, data sebelumnya 1,3%. Jadi kalau lebih besar daripada 1%, ini artinya positif juga untuk pergerakan sterling, dan sebaliknya jika lebih kecil daripada 1%, maka datanya pergerakan berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi itu ya data yang harus teman-teman perhatikan, terutama yang trading sterling dan pasangannya, data nanti siang. Kemudian untuk sesi Amerika Serikat. Ini ada dua data ya yang jadi fokus pasar nanti malam, pertama jam 19.30 atau jam setengah 8 malam ya, ini terkait dengan klaim pengangguran awal dan juga data indeks harga produsen atau IHP ya, indeks harga produsen dari Amerika Serikat. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat nanti datanya seperti apa. Untuk klaim pengangguran, teman-teman harus lihat rilisnya, karena kalau kita lihat dari analisa atau forecast para analis ya, analisa dari para analis itu datanya untuk klaim pengangguran diprediksi di angka 195.000. Data sebelumnya ada di 200.000. Nah, teman-teman lihat jika datanya lebih kecil nanti di bawah 195.000 itu artinya positif untuk pergerakan dolar. Dan sebaliknya, jika datanya ternyata lebih tinggi, klaim pengangguran lebih besar, artinya itu negatif untuk pergerakan indeks dolar. Dan pasti berpengaruh terhadap pergerakan pair-pair yang berhadapan dengan USD. Ya. Yang kedua, untuk indeks harga produsen, ini untuk data sebelumnya, di bulan Maret ya, di angka 1,4%. Dan untuk April ini diprediksi ada penurunan menjadi 0,5%. Yang teman-teman harus perhatikan nanti adalah rilisnya. Jika bulan April ini ternyata rilisnya lebih besar daripada 0,5%, ini artinya positif untuk pergerakan dari dolar. Dan sebaliknya, jika nanti data IHP di bulan April ternyata lebih kecil daripada forecast, lebih kecil daripada 0,5%, itu artinya negatif untuk pergerakan USD. Ya, jadi itu teman-teman ya, untuk fokus pasar kita hari ini, hari Kamis, ada 3 data. Data pertama adalah data terkait dengan PDB di Inggris yang pengaruhnya terhadap sterling ya, yang akan dirilis jam 1 siang. Yang kedua, data yang kedua adalah klaim pengangguran awal, nanti akan dirilis setengah 8 malam di sesi Amerika Serikat, pengaruhnya juga high impact. Dan data ketiga adalah indeks harga produsen yang juga akan dirilis jam setengah 8 malam di jam Amerika Serikat. Oke ya, 3 data itu menjadi fokus pasar pada hari ini. Kita langsung masuk ke technical analisa, teman-teman. Analisa terlebih dahulu untuk indeks dolar
Ya, indeks dolar sekarang bermain pada level 104. Kemarin juga udah kita bahas bahwa memang secara tren besar untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend dan memang kondisinya sekarang bermain pada level resisten atau level tinggi. Dan memang kalau kita melihat di beberapa hari terakhir, level 104.1 ini menjadi tahanan atas dari kenaikan indeks dolar. Sampai hari ini pun saya lihat level 104.1 ini akan jadi tahanan atas. Namun karena sudah 2 kali bahkan 3 kali dicoba ya level ini 1, 2, 3, saya pikir untuk cobaan sekali lagi supply yang ada di level 104.1 ini tidak akan banyak lagi. Artinya kemungkinan besar untuk indeks dolar bisa melebihi level 104.1 untuk hari ini. Jadi secara tren memang penguatan dolar ini akan terus berlanjut, dan kalau kita ngomongin fundamental tentu sikap dari bank sentral yang agresif yang rencananya menaikkan suku bunga lagi di periode selanjutnya ini akan menjadi trigger ya untuk kenaikan indeks dolar. Untuk kesimpulan hari ini teman-teman, indeks dolar masih berpotensi untuk menguat ya, untuk level resisten yang paling dekat masih di level 104.1, bahkan bisa lebih tinggi lagi ya. Kalau kita lihat untuk resisten yang lebih kuat ada di level 108, kemarin sudah saya tandai, tapi mungkin tidak hari ini ya. 108 ini masih jadi tahanan yang cukup jauh, tahanan atas cukup jauh. Jadi yang paling mungkin ketika level 104.1 dilewati, mungkin targetnya adalah ke level psikologis di 105. Itu target kenaikan. Dan untuk support terdekat ini ada di level 102 ya. Teman-teman bisa lihat penurunan ketika suku bunga dirilis kemarin sudah menjadi support harga. Jadi 102.3 ini akan jadi tahanan bawah atau area support untuk indeks dolar. Ini risknya cenderungan pergerakan harga untuk indeks dolar hari ini adalah naik ya. Kita lanjut ke pasangan mata uang. Kita awali dulu dengan Euro USD. Ya. Euro USD dalam beberapa hari terakhir sejak tanggal 27 April ini bermain pada fase konsolidasi ya di level support. Memang secara tren besar Euro berbanding terbalik dengan dolar. Kalau dolar trennya naik, Euro teman-teman bisa lihat ya trennya turun dan sekarang memang bermain di level support harga. Dalam beberapa hari terakhir bermain pada level konsolidasi atau dalam range yang cukup sempit ya, di mana yang menjadi level support saat ini masih di kisaran 1.0470 ya. Ini adalah support yang cukup signifikan sampai dengan saat ini menahan penurunan dari euro. Dan untuk level resisten teman-teman bisa lihat beberapa hari terakhir level 1.0600 ini masih menjadi tahanan atas yang masih menahan ya untuk kenaikan dari rate Euro USD ini. Teman-teman, jadi kalau saya lihat untuk hari ini pun kecenderungan pergerakan harga akan bermain pada range yang sama seperti beberapa hari terakhir ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan range ini untuk trading jangka pendek atau scalping ya. Dimana ketika pergerakan harga mendekati level 1.0470 teman-teman bisa ambil peluang untuk ambil posisi buy karena sudah beberapa kali di sini pergerakan harga terrejeksi oleh buyer. Dan untuk ketika pergerakan harga mendekati level 1.0600 teman-teman bisa set posisi sell. Jadi buy di support dan sell di resisten. Teman-teman manfaatkan karena sekali lagi euro ini bermain pada fase konsolidasi. Jadi range ini teman-teman manfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Untuk pergerakan selanjutnya, tentu kita tunggu level mana yang di break. Kalau support yang di break, artinya penurunan akan terus berlanjut, ya karena memang secara tren besar untuk euro ini trennya turun. Dan jika level resisten yang berhasil di breakout, maka ada potensi untuk euro ini terkoreksi positif ke level resisten yang lebih tinggi. Kita lihat nanti range level mana yang di breakout. Tapi yang pasti untuk saat ini pergerakan dari euro USD masih bermain pada range yang cukup jelas dalam beberapa hari terakhir. Oke, ada pertanyaan teman-teman untuk euro USD? Cukup ya. Kita lanjut ke GBP USD atau sterling ya. Nah, ini sterling berbeda dengan euro ya. Kalau euro tadi bermain pada fase konsolidasi, untuk sterling sendiri ini juga sempat bermain pada fase konsolidasi di level support dalam beberapa hari terakhir ya. Sejak tanggal 5 Mei, ini pergerakan harga sterling bermain pada range support 1.2250 dan resisten di 1.2400. Itu range-nya ya sampai dengan kemarin. Kalau kita lihat
pergerakan harga sterling masih bermain pada range tersebut. Dan untuk pagi hari ini, tepatnya tadi subuh ya, ini pergerakan harga bisa melewati area support harga. Jadi kalau saya lihat ini memang secara tren untuk sterling masih dalam kondisi downtrend, dan karena supportnya sudah di breakout, maka potensi untuk sterling ini turun ke level yang lebih rendah itu cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat untuk level support selanjutnya itu ada di kisaran 1.2160. Coba kita flashback untuk melihat area support selanjutnya. Sekarang di 2210. Iya, 2160. Itu support selanjutnya. Kita flashback dulu pada tahun 2020 ya. Nah, kalau teman-teman lihat 2020, ini kemarin kan 2020 bulan Juli, ini jadi tahanan nih, level ini. Nah, sekarang udah di breakout ya. Udah jelas di breakout, maka targetnya ada di sini. Yang terdekat. Yang terdekat di sini itu artinya di level 1.2160-an. Ini akan jadi tahanan untuk support sterling selanjutnya. Nah, untuk area support kuat, teman-teman bisa lihat ini ada area support yang cukup signifikan ya, yang cukup jelas. Ini pada tanggal 15 Mei 2020 ada di kisaran 1.2070. Itu yang cukup kuat. Kalau 1.4 cukup jauh ya di atas. Saya pikir untuk level 1.4 itu mungkin akan bisa ke area situ, namun kita tunggu dulu untuk ketegangan mungkin sudah reda atau tidak ada perang lagi. Tapi ya tadi banyak analis yang memprediksi bahwa perang Ukraina dan Rusia ini akan panjang dan eskalasinya akan lebih besar ya. Ini bukan perang yang pendek, ini perang yang akan panjang ceritanya. Di 2022 ini akan penuh dengan perang di daerah atau di area Euro sana, Eropa sana. Jadi artinya untuk sterling penurunannya mungkin akan lebih panjang, iya, lebih dalam lagi, mungkin besar seperti itu. Namun tadi karena kita trading bukan untuk investasi, artinya bukan untuk jangka panjang ya, kita trading bisa scalping ataupun harian, kita manfaatkan area-area support ini untuk ambil posisi, karena di area support ini pasti ada reaksi. Seperti kemarin ketika pergerakan harga ada di level 1.2250 ada rejection dari buyer. Nah sama, sekarang untuk level support yang cukup signifikan ada di level 1.2160 ya. Kita balik lagi ke tahun 2022 untuk hari ini ya. Asia ini penurunannya cukup kuat ya. Ini dua trendline juga udah kita buat dan dua-duanya ini mengarah ke penurunan yang cukup tajam untuk sterling. Bahkan kalau saya buat satu lagi pun bisa nih. Oke, kita cari dulu untuk resisten hari ini, support dan resisten hari ini ya. Ini kondisinya downtrend. Kemudian untuk support terdekat sekali lagi ada di level 1.2160. Untuk support terdekat, jadi teman-teman bisa tunggu di level tersebut untuk ambil posisi tadi kalau mau counter trend ya. Tapi kalau teman-teman mau ngikutin tren besarnya, ambil posisi sell, teman-teman harus tunggu dulu pergerakan harga paling tidak terkoreksi positif sampai ke level resisten yang paling dekat itu ada di kisaran 1.2300 ya. 1.2290 atau 1.2300. Itu area resisten yang paling dekat untuk area sell hari ini. Itu pertama ada historical support kemarin dan juga yang kedua ada downtrend line yang menjadi resisten harga. Ya, karena memang sekarang harga sedang di level paling rendah, saya nggak rekomendasiin teman-teman untuk ambil sell di level sekarang. Jadi lebih baik tunggu terkoreksi dulu baru teman-teman sell. Kalau mau ngikutin tren besarnya. Tapi mau counter trend, mau ngambil koreksi-koreksi positifnya, tunggu di area support. Tadi ya, 1.2160 bisa jadi pilihan, atau di level yang lebih rendah lagi, di support kuat ada di 1.2070. Teman-teman bisa screenshot untuk menandai level-level penting pada pair GBP USD. Oke, untuk sterling cukup jelas teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk sterling? Cukup ya?
Jadi data nanti siang ini pasti pengaruh terhadap pergerakan sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling, perhatikan data nanti siang. Kalau nanti siang memang datanya positif, ini ada kemungkinan untuk sterling ini terkoreksi positif. Kalau datanya positif, kalau datanya negatif, maka penurunan ke 1.2160 akan potensinya lebih besar. Tunggu data nanti siang dirilis jam 1. Baik, untuk Forex ada request nggak teman-teman? Selain Euro dan GBP, mungkin ada yang trading pada pair yang lain? Ya, barusan saya bahas Pak ya, untuk level GBP USD, GU, ini kondisinya masih downtrend. Untuk support terdekat atau target penurunan terdekat itu bisa sampai level 1.2160 untuk hari ini Pak. 2160. Ya, untuk hari ini. Untuk jangka panjang, saya lihat untuk level support kuat ada di level 1.2070. Trennya masih kuat turun ya. Ya, nih, saya lihat di sini. Jangka panjang di 1.2070 Pak ya, di sini. Nah, ini acuannya adalah support pada tahun 2020 di sini Pak. 2070. Nah, ini ya. Yang jadi dasarnya adalah harga terendah pada tahun 2020 ini Pak. Jadi level tersebut pernah terjadi pada tahun tersebut dan terjadi rejeksi oleh buyer di level 1.2070. Dan kemungkinan besar untuk minggu ini penurunan pun yang paling drastis mungkin akan sampai ke level tersebut, dan di level tersebut teman-teman bisa mungkin ambil peluang untuk ambil posisi buy. Karena kemungkinan besar di level ini akan ada buyer lagi yang masuk. Karena historicalnya jelas di sini. Jadi harga di 1.2070 berat harga langsung naik. Jadi ya, jadi target mingguan support yang kuatnya di level itu Pak. Oke Bapak. Ini teman-teman yang lain cukup ya untuk mata uang. Kita langsung masuk ke komoditi minyak mentah. Oke, nih minyak mentah ya. Kemarin kita udah buatkan pola untuk minyak mentah ini. Ada potensi untuk pergerakan harganya membentuk pola up channel. Kemarin udah saya bahas beberapa kali ya. Kamu bisa lihat ya, ini gelombang pertama. Gelombang terendah pertama terjadi pada tanggal 10 April 2022. Kemudian gelombang tertinggi pertama terjadi pada tanggal 18 April 2022. Kemudian pergerakan harga terkoreksi lagi di level gelombang terendah kedua di tanggal 25 April. Dan setelah dari situ pergerakan harga naik untuk mencapai level gelombang tertinggi kedua di tanggal 5 Mei 2022, dan sampai beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, pergerakan harga minyak juga terkoreksi sampai membentuk gelombang ketiga ya, terendah ketiga. Ini pada tanggal 10 Mei kemarin. Nah, kita udah buat support harganya. Syaratnya adalah cuma cukup butuh 2 gelombang terendah dan tertinggi ya. Jadi ini terjadi acuan ketika kita tarik garis. Ini udah menjadi support harga yang cukup kuat. Jadi di level support ini teman-teman bisa lihat terjadi rejeksi dari buyer. Di sini terbentuk candlestick, pola candlestick apa ini? Yang kemarin ikut belajar pola candlestick, di level support ada candlestick apa ini? Ya, lupa ya. Bullish engulfing ya. Jadi pas di level support, yang kedua ada pola candlestick ya. Kebalikan arah yang muncul di level ini. Jadi ada rejeksi dari buyer, dan kalau kita lihat untuk hari ini harga minyak masih tertahan ya pada level resistennya. Kemarin juga sudah kita tandai level 106 sebagai resisten harga, dan saat ini juga masih menjadi tahanan. Namun kalau saya lihat untuk tren minyak ini masih dalam kondisi uptrend. Kondisinya dalam pola up channel, artinya trennya naik ya. Jadi untuk hari ini saya lihat resistennya mungkin saya akan naikkan di level yang lebih tinggi. Pada gelombang tertinggi ketiga ini potensinya di 112. Ya, 112 adalah resisten untuk hari ini ya. Walaupun kita lihat 106 masih jadi tahanan. Ya, syarat untuk sampai ke 112 adalah level 116 itu dilewati. Tapi kalau saya lihat dari polanya, ini potensi besar untuk pergerakan harga sampai ke level 112. Dan untuk support harga yang paling dekat adalah di level 100. Ya. Jadi level 100 bisa jadi teman-teman bisa jadi
pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Di range hari ini level 100 sebagai support harga dan 112 sebagai resisten. Untuk tren harga minyak hari ini masih kondisinya uptrend. Ada yang trading minyak? Ada. Posisi apa? Level berapa? 10430. Oke. Di level sekarang ya berarti ya. Dan masih ditahan. Masih ditahan. Oke. Ini masih saya lihat pergerakan harganya masih akan bermain di level ini. Jadi 104, 103, 102 masih di level tersebut. Jadi nanti kalau memang pergerakan harga sampai ke level 100, saran saya sih di taking profit. Nah, takutnya di level ini karena trennya masih naik, harga balik lagi ke atas ya. Jadi level area apa namanya, posisi sell-nya masih boleh ditahan untuk level 104. Oke, kita lanjut ke emas ya. Ini udah kelar ya. Oke, kita oh, harga oil. Jadi kalau untuk oil, kalau secara sentimen dan fundamental tentu masih kita melihat di geopolitik antara Ukraina dan Rusia, karena persediaan minyak dunia itu 12%-nya dari Rusia. Jadi kalau ada ketegangan, tentu ini jadi trigger untuk kenaikan harga minyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ngelihat dari mana? Kita ngelihat dari teknikalnya. Teknikal itu ngelihat dari historical chart, termasuk pola-pola candlestick dan pola-pola chart. Nah, kalau yang kemarin, ini terbentuk pola up channel. Ya. Jadi dari pandangan saya, tentu setiap analis itu punya pandangan berbeda. Kalau saya pakai price action, dan saya melihat di sini ada dua gelombang yang terbentuk. Ini saya tahunya dari mana harga naik, karena di sini di gelombang terendah ketiga ini berpotensi untuk jadi support harga. Makanya saya analisa untuk pergerakan harga minyak ini kembali naik. Ya, jadi secara tren, ya lihat aja gelombangnya semakin tinggi ya, artinya trennya naik. Secara fundamental juga ini masih kuat untuk harga minyak naik. Nah, belum sekarang mungkin pergerakan minyak saat ini masih bermain pada harga yang stabil di level 100 ke atas kalau saya lihat. Berita inventory, berita apa? Sorry. Oh enggak pengaruh. Jadi minyak ini enggak pengaruh terhadap dolar Amerika Serikat. Kecil sekali pengaruhnya. Jadi pengaruhnya lebih ke sentimental, fundamental, termasuk teknikal. Dan inventory itu aja, persediaan minyak ya. Itu ya. Kita lanjut ke emas ya. Cukup ya Bu Vera? Nah ini emas ya. Kemarin udah kita bahas untuk harga emas, kita lihat di time frame 1 hari, pergerakan harga kemarin itu berada pada support harga ya, kemarin udah saya bahas, dan kita harus lihat tutup pasarnya, apakah tutup di atas dari uptrend line untuk memastikan harga emas ini masih dalam kondisi uptrend, atau di bawah uptrend line. Dan semalam teman-teman bisa lihat pergerakan harga tutup di atas, ya, di atas dari uptrend line, artinya tren emas ini masih kondisinya uptrend. Nah, ditandai juga di level support di garis biru ini ya, ini kan support harga, ini terjadi rejection dari buyer ya, teman-teman bisa lihat dari candlestick yang cukup besar, candlestick bullish yang cukup besar di area support, artinya di level support ini ada banyak demand-nya, ada banyak permintaan. Dan untuk hari ini teman-teman harga emas ya, saya lihat masih berpotensi untuk naik ya, paling tidak ke ke resisten yang terdekat. Jadi kalau kita tandai resisten terdekat ini ada di level 1863. Semalam ini pergerakan harga sempat naik ketika menyentuh level support, naik sampai 1853 kalau saya nggak salah ya. Namun setelah data Amerika Serikat dirilis, CPI atau data untuk customer index itu dirilis positif, ini sempat terkoreksi lagi, turun lagi ya, sampai ke level supportnya lagi itu di 1836. Namun sekali lagi karena di level 1836 ini masih jadi support yang cukup kuat, support jangka panjang, jadi ada rejection lagi dari buyer, ada pembelian yang besar lagi dari para buyer, sehingga mengangkat lagi harga emas. Ya, angkat lagi harga emas sampai dengan harga tertinggi kemarin itu di kisaran 1857. Jadi untuk hari ini sekali lagi teman-teman, kesimpulan harga emas ini masih berpotensi untuk naik ya. Secara tren masih dalam kondisi uptrend, tren besarnya.
Dan untuk resisten terdekat atau kenaikan yang paling dekat ini di 1864, sorry ya, 1864 ini target kenaikan untuk resisten terdekat hari ini. Dan untuk kenaikan maksimal ya, nanti kalau indeks harga produsen ternyata dirilis negatif, pergerakan harga emas bisa lebih tinggi dari 1864 ya. Kalau kita ngelihat untuk resisten selanjutnya itu ada di kisaran 1878 sampai dengan 1891. Tapi untuk 1891 ini butuh trigger yang cukup besar. Artinya kayaknya belum hari ini, mungkin besok ya. Jadi yang paling mungkin resisten yang paling tinggi itu ada di level 1878. Yang terdekat 1864, kedua adalah 1878. Itu resisten untuk harga emas hari ini. Dan untuk support harga, kita masih pakai acuan harga terendah kemarin di 1836 ya, 3536 ini masih jadi support harga, support yang cukup signifikan. Jadi teman-teman kalau mau ambil posisi buy terbaik ya teman-teman cari harga di dekat area support 1835. Dan untuk posisi sell ya, sekali lagi teman-teman bisa coba pilihannya pertama di 1864 atau yang kedua ada di 1878. Tetap manajemen risiko teman-teman harus terapkan. Artinya stop loss teman-teman harus pasang maksimal 5 poin dari open posisi. Oke, untuk Mas ada pertanyaan? Cukup? Junita, tambahnya gimana? Ada posisi sekarang? Masih di posisi buy, sell? Posisi buy di level di bawah kalau masih di atas? Masih artinya profit saat ini? Oke. Dan belum ditutup? Belum. Targetnya di 1,5 lot di 1860 masih bisa ya, itu tahan aja. Di bawah sekali itu di bawah sekali ya. Oke, nah jadi untuk sell di 1836 di level rendah ya, kita lihat dulu ya untuk resisten ini 1864 apakah masih jadi resisten yang kuat. Jadi kalau 1864 jadi resisten yang kuat yang besar juga pergerakan harga akan balik lagi ke level itu. Kalau 1864 berhasil dilewati, mungkin kita butuh waktu yang cukup, mungkin di depan pergerakan harga bisa balik lagi ke level itu. Karena biasanya pergerakan harga di support ini cukup lama bermainnya, beberapa hari ya. Jadi akan ada konsolidasi harga. Kita lihat. Masih sekarang 1864 jadi tahanan ya, mudah-mudahan tahanan tersebut masih jadi tahanan yang kuat untuk pergerakan harga emas bisa balik lagi ke level bawah. Itu harapan untuk posisi sell. Kalau posisi buy pengennya pergerakan harga lebih dari 18 gitu ya. Oke, kita lihat nanti levelnya Bu Vera ya. Oke, teman-teman yang lain cukup ya. Baik, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung dari Zoom ya. Ada Pak Atok, selamat pagi. Ada Pak Haryogi, Pak Hengki, kemudian juga ada Pak Wawan, ada Pak Yogi DS juga ya. Selamat pagi teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Haryogi. Ya. Selamat pagi Pak. Ya, kenapa Pak? Amin alaidin wa faizin dulu Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin juga. Baru Pak. Bisa ikut ini Zoom ini. Zoom ya. Karena itu juga baru aktif kemarin Pak. Ini kapan itu Pak? Itu dilanjutkan lagi kapan itu belajar candle itu Pak ya? Nanti sore Pak. Nanti sore kita belajar part 3. Di sore jam 4 Pak Haryogi sama pengundang. Oke Pak. Itu karena itu penting itu Pak. Sangat lumayan itu. Iya makanya. Kita sekalian juga flashback dari materi-materi sebelumnya Pak ya. Ini materi terakhir tentang pola candlestick. Nanti sore Pak. Jangan sampai ketinggalan. Ya, pola. Oke, terima kasih Pak informasinya. Makasih. Siap. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan untuk analisa pagi hari ini, teman-teman saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman untuk trading hari ini.
Oke, pesan saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan jaga terus kesehatan. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih, Gut. Terima kasih.